Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Adinda Nur. Saya akan membahas sedikit mengenai penggunaan e-book di masa ini. Sebelumnya kita cari tahu yuk, apa sih e-book itu? Pasti banyak kan dari teman-teman yang masih melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring. Nah, salah satu media baca yang sering digunakan adalah e-book. Kita ulas ya teman-teman, mulai dari pengertian e-book. Dilansir dari dosenpendidikan.co.id, pengertian e-book menurut Danang tahun 2009, e-book adalah sebuah versi elektronik dari sebuah buku tercetak yang dapat dibaca pada sebuah personal komputer atau alat lain yang didesain khusus untuk membaca e-book. Ada beberapa fungsi dari e-book. Yang pertama ada sebagai sarana pembelajaran, yang kedua untuk media pembelajaran, dan yang ketiga untuk media bisnis. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari e-book. Dilansir dari situs penerbit buku Dikpublish, kelebihan dari e-book adalah yang pertama, paperless sehingga ramah lingkungan, yang kedua tampilannya dinamis, yang ketiga praktis dan mudah dibawa, yang keempat tahan lama. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh e-book, yang pertama, membutuhkan perangkat elektronik, yang kedua mengancam kesehatan mata bagi para pembacanya, dan yang ketiga membutuhkan aplikasi atau perangkat lunak tertentu. Sebagai masyarakat yang baik dan cerdas, kita harus menyikapi penggunaan e-book dengan baik. Walaupun e-book terlihat lebih menarik dan praktis dibandingkan dengan buku cetak biasa, namun ada juga dampak negatif yang digadang-gadang menjadi salah satu perbincangan yang seru untuk diangkat. Dilansir dari LPM4Love SM Undip, isu pertama yang diangkat adalah apakah dengan adanya e-book, buku cetak masih laku? Dilansir dari genpi.co, Komisaris Utama Balai Pustaka Hamid Basyaib pada 23 Maret 2019 yang menghadiri diskusi yang digelar oleh Populi Center dan Smart FM Network di Cikini, Jakarta, beliau memaparkan kata siapa di era digital industri buku jadi mati. Justru kita terbantu dari segi promosi dan produksi. Sekarang untuk mencari ahli desain grafis atau mencari percetakan buku yang murah bisa lewat internet. Promosi juga lebih mudah dan cepat lewat media sosial. Sedangkan ujar Salim Said, Ketua Institut Peradaban yang juga ikut dalam diskusi, dari zaman dulu sampai sekarang ini masalahnya sama. Orang Indonesia itu minat bacanya rendah, bahkan mahasiswa. Yaitulah karena peradaban kita juga masih rendah. Menurut anggota Komite Buku Nasional dan CEO Buku Erlan Primansyah, gairah industri buku di Indonesia masih memiliki masa depan yang baik. Dirinya optimis bahwa buku masih akan terus diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Beliau mengatakan, "Saya optimis buku masih laris di masyarakat Indonesia. Inilah tugas kita untuk terus mempromosikan buku dan meningkatkan minat baca masyarakat." Lalu isu yang kedua, karena adanya e-book, minat baca di Indonesia menjadi rendah. Apakah benar? Pada penelitian CCSU, didapatkan bahwa Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara yang disurvei berdasarkan minat bacanya. Lantas, apakah Indonesia bisa disebut dengan minat bacanya rendah? Menurut informasi pada situs web CCSU, diketahui bahwa ada beberapa kriteria yang mereka pakai untuk mencari tahu seberapa tinggi atau rendahnya tingkat minat baca bagi negara-negara di dunia. Di antaranya adalah perpustakaan. Ya, salah satu kriteria penilaian adalah tingkat pengunjung perpustakaan. Memang benar bisa dibilang pengunjung perpustakaan masih sedikit. Berdasarkan data dari Jakarta Open Data saja, pengunjung perpustakaan umum daerah Jakarta tidak sampai 500.000 pengunjung per tahun. Padahal, penduduk Jakarta ada kurang lebih sekitar 10 juta orang. Namun jika dilihat baik-baik, masyarakat Indonesia mempunyai kultur membaca yang unik. Kita lebih sering pergi ke toko buku atau acara bazar buku untuk membeli buku yang ingin kita baca, dibandingkan dengan meminjam di perpustakaan. Menurut Tirto.id, jumlah kunjungan bazar buku Big Bad Love tahun 2018 mencapai 750.000 orang. Angka tersebut terbilang banyak. Lalu e-book juga banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Menurut informasi dari republika.co.id,
Perpustakaan Nasional yang mempunyai program peminjaman buku secara daring ternyata cukup diminati masyarakat. Satu buku elektronik bahkan bisa mempunyai jumlah antrian peminjaman hingga 500 orang. Walaupun masyarakat Indonesia jarang ke perpustakaan, ternyata masyarakat Indonesia memilih untuk membeli buku di toko buku dan acara bazar buku serta mendownload file e-book di internet daripada pergi ke perpustakaan. Sebenarnya, mungkin saja minat baca kita tidak rendah, hanya saja kultur membaca kita yang berbeda. Mungkin penyebab dominan yang sebenarnya membuat warga Indonesia malas membaca adalah penggunaan media sosial yang berlebihan. Dilansir dari situs kominfo.co.id, meskipun minat baca buku rendah, tapi data We Are Social per Januari 2017 mengungkap orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam per hari. Tidak heran dalam hal kecerewetan di media sosial, orang Indonesia berada di urutan kelima di dunia. Juara deh pokoknya. Jakarta lah kota paling cerewet di dunia maya karena sepanjang harinya, aktivitas kicauan dari akun Twitter yang berdomisili di ibu kota Jakarta ini paling padat melebihi Tokyo dan New York. Laporan ini berdasarkan hasil riset dari Semiocast, sebuah lembaga independen di Paris. Salah satu yang menakjubkan, warga Jakarta tercatat paling cerewet menuangkan segala bentuk unek-unek di Twitter lebih dari 10 juta tweet setiap hari. Coba saja bayangkan, ilmu minimalis, malas baca buku, tapi sangat suka menatap layar gadget berjam-jam. Ditambah paling cerewet di media sosial pula. Jangan heran jika di Indonesia jadi sasaran empuk untuk info provokasi, hoaks, dan fitnah. Lewat gadget, memang banyak informasi fakta yang beredar. Sayangnya, informasi yang mereka dapatkan juga bukan berasal dari media yang bisa dipercaya atau tidak. Jadi, dari semua hal tersebut, kita harus bijak dalam menanggapinya. Dengan literasi, kita dapat mempunyai wawasan yang akan menyelamatkan kita dari kebodohan dan kebohongan demi terciptanya kehidupan yang kita inginkan. Kita tidak dapat menyangkal suatu hal yang baik pasti akan menimbulkan efek buruk sekecil apapun. Jika tidak dapat menghilangkan efek tersebut, setidaknya kita perlu berusaha untuk meminimalisir hal tersebut. Oke, baik teman-teman, walaupun hanya sedikit, namun semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ingat, kita tidak perlu minder. Lakukanlah suatu hal yang baik, jika tidak mampu untuk orang lain, setidaknya lakukanlah untuk diri sendiri. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.